wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 54 dengan bacaannya As-Sabi'u Al-I'tidal. Betul sampai situ? Al-I'tidal, ya. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebelum kita membahas tentang i'tidal, ada satu faedah lagi yang sering kita dengar, yaitu ketika seorang membaca Fatihah, tiba-tiba ketika waladhdallin, sebelum diucapkan amin ada yang mengucapkan Rabbighfirli waliwa. Nah, itu penjelasannya adalah dari apa yang diamalkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri mantu dari Abu Hurairah. Beliau yang memang menganjurkan untuk kita membaca Rabbighfirli. Tapi bagi siapa? Ini harus paham. Bagi orang yang membaca, bukan orang yang mendengar. Jadi kalau jadi imam, dia yang baca. Makmum yang dengar, jangan ucapin Rabbighfirli, langsung ucapin. Beda kalau dia ketika imam baca Fatihah, dia ngikutin, dia nyusul, dia buntutin. Ya Mahri, ana lagi baca Fatihah, Mahri jadi makmum, Bismillah, Mahri ngikutin Bismillah, itu nggak apa-apa itu. Yang penting nggak ngedahuluin atau menyertakan. Pas lagi waladhdallin, Mahri juga baca waladhdallin bersamaan tuh. Pas ngomong maka dia ngucapin lah Rabbighfirli waliwa. Paham tuh? Tapi kalau kita jadi makmum yang kita tidak baca Fatihah, nggak disunahkan. Hanya disunahkan ngucapin amin saja. Jelas sampai nggak jelas? Jelas ya? Nah, ya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian dari rukun sholat yang ketujuh, al-i'tidalu. Artinya i'tidal adalah audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'in min qiyamin wa qu'ud. Itu definisi. I'tidal adalah audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'. Kembalinya orang yang sholat sebelum ruku'. Jadi posisi i'tidal itu sama sebelum ruku'. Nah, disinilah yang jadi permasalahan sebagian orang ketika lagi i'tidal, itu tangannya gimana? Karena kalau lihat dari definisinya, posisinya sebelum ruku. Jadi kalau sebelum ruku, posisinya gimana? Sedekap tuh tangan. Kan berdiri. Nah, ini yang jadi khilaf. Khilaf masalah furu, bukan khilaf yang sangat penting sampai jontok-jontokan, sampai nggak pernah ketemu, sampai mengelengos. Mending pindah masjid, bikin masjid baru. Udah pindah dibikin. Nah, nggak begitu, ya. Ketika lagi sholat, tuh tangan sami Allahu liman. Ada yang begini nih. Karena melihat dari definisinya audul musalli ila makana alaih qabla ruku'. Artinya kembalinya orang yang sholat pada apa posisinya sebelum dia ruku'.
Berarti sebelum ruku apa? Berdiri. Sedekap. Tapi ada yang menyatakan ini rukun. Apa tadi? Rukun apa? Rukun apa? Ini rukun pendek, jangan samain sama rukun panjang. Rukun panjang tuh yang berdiri itu Fatihah, itu rukun panjang. Ini rukun pendek, nggak boleh lama-lama. Jadi tuh tangan nggak ada tugas. Tuh jawabannya bagi orang yang ngejulurin ke bawah. Ini nggak ada tugas. Kalau ada tugas seperti kunut, posisinya nggak sedekap, tapi ngapain? Ngangkat begini seharusnya, dan tidak dianjurkan. Maka jadi kembalilah kepada kita, gimana khusyuknya. Mau khusyuk begini, orang menyatakan aneh lebih begini lebih khusyuk, ya udah amalin. Mau juga ke bawah, amalkan. Yang penting khusyuk. Ruhus sholah al khusyuk. Inti sholat adalah khusyuk. Kalau khilaf begini, ya itu perselisihan di antara pendapat ulama. Jadi yang satu punya hujah, yang satu punya hujah, maka ambil di antara hujahnya tanpa ada sama sekali ya mudorotnya. Nggak ada mudorot. Yang pasti kita lihat khusyuk kita gimana. Yang terutama juga sholat. Tuh udah yang penting. Wa ishtaratu fihi an yauda lima kana alaih qablahu wa an la yaqsida bihi ghairah. Tuh. Dan juga ketika i'tidal tidak bertujuan kepada sesuatu. Kalau ada tujuan kepada selainnya bukan i'tidal maka nggak sah. Seperti dia berdiri ya, misalnya dikelitikin sama anaknya, sama bininya dikelitikin. Lagi ruku. Gimana? Berdiri dia bukan untuk i'tidal. Karena apa? Geli. Dia berdiri, nggak sah tuh. Untuk jadi i'tidal nggak sah. Sungguhnya. Lalu i'tidal syaratnya pun harus tegak. Kan ada sebagian orang kalau i'tidal asalnya. Sami Allah, liman Allah. Nah, tuh lihat. Sami Allah. Tuh, ini belum ini. Musuh begini dulu, tegak seperti posisi dia lagi baca Fatihah. Sami Allah. Allah. Yang begini nggak sah. Maka kalau i'tidal nggak sah, kembali lagi itu. Ma ba'dahu lagun ila anta'tiya bimithlihi. Yang setelahnya nggak dianggap sampai dia datangkan sepertinya dalam keadaan sempurna. Ats-tsamin at-tuma'nina fi bihaitsu wa an la yutawwilahu tatwil. Nah, syaratnya i'tidal itu tidak boleh panjang-panjang. Maka disebut tadi adalah i'tidal rukun qasir, rukun yang pendek. Rukun pendek ada dua dalam sholat. Pertama, ini penting fikih, masya Allah, penting. Ya, masalah ibadah begitu ribuan masail yang kita nggak tahu. Apalagi ntar kita keluar dari masjid, berkaitan dengan muamalat, jual beli, berkaitan dengan munakahat, ada istri kita, tarbiyah anak kita, itu berkaitan dengan fikih, terbentur selalu itu. Oke, hal yang paling utama setelah tauhid kepada Allah, kita mendalami ilmu fikih. Nah, rukun sholat yang qasir dalam sholat itu ada dua. Pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud, yang disebut dengan julus baina sajdatin, duduk di antara dua sujud. Nah, dua ini rukunnya rukun pendek. Artinya tidak boleh kita memperpanjangkan posisi kita ketika kita melakukan dari i'tidal dan duduk di antara dua. Maksudnya apa? Memperpanjang dari rukun. Kalau berdiri ini ya kaitannya dengan Fatihah. Jadi kalau kita berdiri, i'tidal kita seperti bacaan Fatihah,
itu namanya sudah menyalahi rukun pendek yang mengimbaskan batallah sholat kita. Misalnya kita pas lagi sami Allahu liman hamidah kita diem, kelupaan pikirin utang, kelupaan bini ngomel belum bayar ini itu. Nah, sampai sekiranya berdiri kita sama seperti bacaan, maka batal sholat kita itu. Yang kedua, duduk di antara dua sujud, kalau seandainya panjangnya seperti kita baca tasyahud, maka di situ rukun pendek. Melainkan kata Imam Romli katakan di rakaat terakhir katanya boleh. Pada setiap sholat di rakaat terakhir boleh itu dipanjangkan, karena di situ mengkiaskan kunut pada sholat subuh. Kunut pada sholat subuh, apakah ada kunut selain dari sholat subuh? Ada, namanya kunut nazilah. Maka alhamdulillah kita di pondok setiap sholat 5 waktu selain maghrib selalu membaca kunut nazilah. Duhurnya, asarnya, isyaknya, subuh ditambah dengan kunut nazilah. Nah itu boleh. Tapi selebihnya dari dari rakaat terakhir dinyatakan bahwa tidak. Tidak panjang-panjang maksudnya. Wan yasiha qablahu, dan sah apa yang ada sebelumnya, yaitu ruku dan Fatihah. Ats-tsamin at-tuma'ninatu fi bihaitsu tastaqirra a'dha'uhu. Nah, yang terpenting dalam setiap rukun adalah tuma'nina fihi, di dalamnya, bihaitsu sekira tastaqir a'dha'uhu, mantep anggota tubuhnya. Enggak naik, belum tadi tuh belum tegak udah langsung turun. Doa zikir itu sunnah, kan ada Rabbana lakal hamd mil'a atau mil'u, tuh boleh tuh, nanti nahunya main mil'as samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu hukumnya sunnah. Arti sunnah kita kerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan rugi. Nah, pikirin begitu. Jangan pikir enggak dapat pahala, rugi. Nah, di Mekah, lihat nih di Mekah. Sekarang imamnya beda di Mekah. Makanya pas subuh mereka enggak kunut. Bukan berarti kita ngikutin dia paham, belajar fikih tuh. Makanya ketika lagi dia iktidal pada rakaat kedua subuhnya, dia itu panjang. Dipanjang tuh, dia diem. Kenapa? Melihat makmum yang berbeda mazhab. Makanya disitulah tempatnya untuk kita baca selesai itu, sampai selesai. Dia belum, masih berdiri tetap. Nah, itu dia karena muro'ah, memperhatikan di belakangnya. Jangan kita ikut Masjidil Haram Paul tuh nggak belajar fikih apa-apa ikutin Masjidil. Jangan, imamnya beda sama kita. Makanya dia nggak ada baca basmalah, kita baca basmalah. Atas sujud nih sangat penting, pembahasan tentang sujud nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Ada pertanyaan silahkan.